Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Film ini mengisahkan tentang kehidupan suatu suku di pedalaman gurun Kalahari, Afrika, yang dikenal dengan nama suku Basmen. Mereka hidup secara mandiri di alam dan tak mengetahui adanya kehidupan lain di luar wilayah mereka. Ketika mendengar suara gemuruh langit, mereka mengaitkannya dengan dewa yang sedang bersendawa karena kekenyangan. Sifat lembut dan damai dari suku ini tercermin dalam perilaku anak-anak mereka, serta bahasa mereka juga memiliki keistimewaan tersendiri. Sementara 960 km ke selatan, terdapat sebuah kota besar yang modern dengan gaya hidup yang kontras dengan suku Basmen. Di kota ini, kehidupan penduduknya serba sibuk dengan berbagai pekerjaan dan aktivitas. Cerita kemudian berfokus pada seorang wanita bernama Thompson yang bekerja sebagai jurnalis. Dia mendapatkan informasi tentang kekurangan guru di Botswana dan memutuskan untuk menjadi guru relawan di sana. Kembali ke suku Basmen, di mana seorang anggota suku bernama Si yang melihat burung yang bising dan terbang tanpa menggerakkan sayapnya, yang sebenarnya adalah pesawat terbang. Lalu, pilot pesawat tersebut melemparkan botol keluar yang dilihat oleh Si. Si menganggap botol tersebut sebagai hadiah dari dewa karena belum pernah melihat benda itu sebelumnya. Ternyata, botol tersebut memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, keberadaan botol tersebut malah memicu perselisihan di antara anggota suku. Persaingan untuk memiliki botol tersebut mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan di antara mereka. Akhirnya, Si memutuskan untuk mengembalikan botol kepada dewa dengan melemparkannya ke langit. Namun, botol tersebut jatuh dan melukai seorang anak. Si akhirnya mengubur botol itu jauh dari tempat tinggal mereka. Namun, malam harinya botol tersebut ditemukan oleh seekor hyena yang tertarik oleh bau darah di botol tersebut. Dan tiba-tiba, hyena itu dikejar oleh babi hutan sehingga botolnya terjatuh. Esokan harinya, dua anak dari suku Basmen kembali menemukan botol itu dan mereka pun berebut, yang mengakibatkan seorang anak dipukul kepalanya. Si yang menyaksikan pun segera melemparkan botol itu. Kemudian pada malam harinya, mereka duduk merenung dan berpikir bahwa benda tersebut mungkin dikirimkan oleh dewa sebagai pertanda buruk. Akhirnya, Si memutuskan untuk membuang botol tersebut jauh ke ujung dunia. Esokan harinya, Si berpamitan kepada warga dan keluarganya. Cerita berpindah di negara bagian Birani. Terlihat kelompok penjahat melakukan serangan terhadap sebuah gedung pemerintahan dan baku tembak pecah di antara penjahat dan polisi. Namun, salah satu dari penjahat tersebut tertinggal. Akhirnya penjahat ini terpaksa memberikan informasi mengenai lokasi persembunyian mereka. Kita beralih ke polisi yang sedang mengejar para penjahat tersebut. Namun, mereka terpaksa berhenti karena kehabisan bensin. Oleh karena itu, tentara mengambil alih pengejaran menggunakan kendaraan lapis baja dan helikopter. Lempuran sengit terjadi di antara mereka. Akhirnya, tentara berhasil menembak jatuh helikopter musuh. Namun ternyata, pertempuran belum usai. Di tengah pengejaran, para penjahat berhenti di sebuah warung untuk mencari bensin. Mereka akhirnya berhasil melewati perbatasan Botswana untuk melarikan diri, karena tentara tidak diizinkan untuk melewati perbatasan tersebut. Pengejaran kemudian beralih ke kepolisian Botswana. Kita beralih ke Si yang terus mencari ujung dunia. Karena belum berhasil menemukannya, dia memutuskan untuk mengubur botol tersebut. Namun tiba-tiba muncul seekor monyet yang mengambil botolnya dan membawanya naik ke atas pohon. Si berbicara dengan monyet tersebut untuk menjatuhkan botolnya.
Setelah itu, Si memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke ujung dunia. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seseorang yang mencoba untuk berbicara dengannya. Namun, orang tersebut malah lari ketakutan. Si pun beranggapan bahwa orang itu lari karena melihat botolnya. Cerita beralih ke Nona Thompson yang akhirnya memutuskan untuk pergi ke Kalahari. Di sini, kita diperkenalkan kepada seorang tokoh bernama Andrew yang merupakan seorang aktivis perlindungan hewan. Andrew dihubungi oleh pendeta yang memintanya untuk menjemput Thompson. Namun, mobilnya sedang bermasalah, karena jika mobil tersebut dimatikan, tidak akan bisa dihidupkan lagi. Dan yang lebih parah, mobilnya tidak punya rem. Meskipun begitu, Andrew berhasil tiba di lokasi Thompson. Karena Andrew orang yang sangat gugup, ia pun melakukan hal yang sangat konyol. Situasi konyol Andrew terus berlanjut saat ia mengantar Thompson. Akhirnya, mobil mereka berhenti di tengah sungai dan Andrew berusaha menggendong Thompson ke tepi sungai. Kemudian saat Andrew sedang berganti pakaian, tiba-tiba ia dikejar oleh babi hutan. Akhirnya mereka pun terpaksa bermalam di sana. Esokan paginya, Andrew berusaha mengeluarkan mobilnya dari sungai. Tetapi derek mobil terus bergerak hingga mobil tersebut akhirnya tergantung di atas pohon. Hari itu, Si melihat Thompson dan ia berpikir bahwa Thompson mungkin seorang dewa karena memiliki barang-barang yang aneh. Lalu ketika Si melihat dewa lain yaitu Andre, dia melihat asap keluar dari mulutnya. Si mencoba memberikan botol tersebut kepada Andrew, tetapi Andrew tidak memahami bahasanya. Kemudian muncul dewa lain yang menaiki hewan aneh berwarna merah dengan kepala biru. Dewa ini ternyata adalah Empudi yang datang dengan traktornya untuk menjemput Andrew dan Thompson. Empudi menyadari bahwa Si adalah anggota suku Basmen dan ia berbicara dengan Si menggunakan bahasanya. Si mengatakan bahwa dia ingin memberikan botol tersebut kepada mereka karena dia tidak membutuhkannya. Namun, mereka juga tidak memerlukan botol itu dan meminta Si untuk membuangnya sendiri. Akhirnya, Si pergi dan berpikir bahwa dewa mungkin jahat karena memerintahkannya untuk membuang botol itu sendirian dari bumi. Akhirnya, mobil Andrew diderek oleh Empudi dengan traktornya. Kemudian seorang pria bernama Jack muncul untuk menjemput Thompson supaya cepat sampai ke desa. Esokan harinya, Andrew mengenakan pakaian rapi dan berniat mengembalikan sepatu Thompson yang ketinggalan. Kemudian, saat Andrew bertemu dengan Thompson, hal konyol pun kembali terjadi. Lalu cerita berpindah ke Si. Di sini, Si yang merasa lapar berusaha untuk berburu seekor kambing. Namun sial, seorang anak melihatnya dan melaporkannya kepada polisi. Akibatnya, Si ditangkap oleh polisi. Lalu saat sidang, Budi mendampingi Si sebagai penerjemah. Namun, Si akhirnya dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Budi kemudian menceritakan hal ini kepada Andrew. Budi merasa simpati pada Si karena dulu ia juga pernah dibantu oleh suku Basmen ketika ia kehausan di tengah padang gurun. Akhirnya, Budi dan Andrew berhasil membebaskan Si dari penjara dengan status sebagai tahanan kota yang bekerja untuknya. Suatu hari,
Jack datang meminta Si untuk melacak tamunya yang hilang dikejar oleh seekor singa. Lalu ketika mereka mencarinya, situasi konyol kembali terjadi. Kemudian cerita beralih ke seorang teroris yang terpojok. Teroris tersebut akhirnya menyandera murid sekolah yang sedang diajar oleh Thompson. Polisi pun tidak berani bertindak karena khawatir melukai Sandra. Akhirnya, teroris tersebut berhasil pergi membawa Sandra. Di sisi lain, Andrew dan Empudi membawa Si untuk mengamati hewan di sebuah bukit. Kemudian mereka melihat anak-anak dan seseorang membawa senjata. Tidak lama seorang wanita mendekati mereka dan menjelaskan bahwa anak-anak mereka telah disandera oleh teroris. Selanjutnya, Andrew menyuruh Si untuk menyamar sebagai wanita agar bisa mendekat dan menggunakan panah bius untuk melumpuhkan teroris itu. Akhirnya semua teroris berhasil dibius oleh Si. Namun, masih ada 2 teroris yang tersisa. Lalu ketika Thompson menyuruh anak-anak untuk pergi, teroris ini menyadari dan menembaki mereka. Tidak lama, Andrew dan Empudi tiba dan berhasil melumpuhkan kedua teroris tersebut. Sementara itu, Si mencoba membawa mobil Andrew untuk menyusul mereka. Tetapi situasi konyol kembali terjadi. Kemudian keesokan harinya, Si berpisah dengan Andrew dan Empudi. Andrew akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Thompson, dan ternyata Thompson pun memiliki perasaan yang sama. Film berakhir dengan Si yang kembali ke rumahnya. Dan film pun selesai. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.